selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Ikan lele makan pete, kalau belum kenalan rasanya kurang oke. Perkenalkan, nama saya Zulfania Lutfia Ramadanti dan hari ini saya akan menjadi presenter yang akan menemani kalian dalam podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan cukup relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, yaitu mengenai peran konselor sebagai advokat, khususnya dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, hari ini kita juga kedatangan dua tamu istimewa, yaitu mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Semarang yang akan berdiskusi bersama kita mengenai bagaimana konselor dapat menjalankan perannya sebagai advokat bagi siswa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, baik sekali. Kita masuk ke topik utama, kita mungkin bisa kenalan dulu. Mungkin dari siapa dulu? Mungkin yang pertama dulu. Oke, boleh. Terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Natalia Rahmawati. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Negeri Semarang. Senang sekali ya bisa diajak untuk kesini untuk melakukan podcast bersama kakak, bersama kalian semuanya. Oke, terima kasih ya Kak sudah mau hadir di podcast hari ini. Oke, mungkin sekarang bisa kenalan untuk selanjutnya. Halo semua, kenalin aku Putra Deku Malasari, panggil aja Mala, mahasiswa Prodi BK UNES 2023. Senang juga bertemu kalian semua dan kakak presenternya. Oke. Baik, terima kasih ya Kak sudah mau hadir hari ini, sudah memperkenalkan diri. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi bersama. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tema podcast kita hari ini adalah tentang konselor sebagai advokat. Saat ini di dunia pendidikan muncul berbagai isu nih yang berkaitan dengan kesejahteraan siswa. Salah satunya adalah adanya program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk membantu pemenuhan gizi siswa di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya di beberapa tempat ini muncul berbagai keluhan seperti menu makanan yang dianggap kurang layak, terus gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan anaknya, juga hingga ada beberapa kasus siswa yang mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Nah, dari situ muncul pertanyaan penting nih, bagaimana sih peran konselor sekolah dalam menyikapi situasi seperti ini? Untuk itu kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Nah, banyak orang mengira konselor hanya bertugas menunggu siswa datang ke ruang BK. Sebenarnya apa sih peran advokasi dalam bimbingan dan konseling? Baik, mungkin dari saya Kak, mungkin kalau menurut saya sendiri, kalau kita itu melihat dari perspektif bimbingan dan konseling ya, sebenarnya tuh peran konselor itu tidak memberikan layanan konseling kepada siswa yang memiliki masalah. Konselor itu juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah itu mendukung perkembangan siswa secara baik, secara optimal seperti itu ya. Kita jadi memastikan keadaan siswanya sendiri itu dalam keadaan aman juga. Nah, advokasi sendiri itu berarti konselor itu membantu memperjuangkan hak anak atau hak siswa tersebut sendiri, terus kebutuhan dan kesejahteraannya pada siswanya. Jadi ketika ada kebijakan atau kondisi di sekolah yang berpotensi merugikan siswa, konselor itu sendiri dapat membantu menyuarakan kepentingan siswa tersebut secara optimal agar nantinya terjadi hak yang mereka dapatkan itu secara adil, seperti itu Kak. Oke, berarti konselor itu juga berperan sebagai
yang memberi layanan konseling kepada siswa yang memiliki masalah, ataupun juga konselor yang juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah itu mendukung perkembangan siswa secara optimal. Iya, benar sekali Kak. Izin menambahkan aja ya. Jadi selama ini kan banyak yang bilang kayak guru BK itu galak, guru BK itu sukanya menghukum anak nakal gitu. Itu sebenarnya nggak benar ya teman-teman ya. Jadi kita itu sebenarnya tuh ingin membantu kalian. Jadi stigma-stigma guru BK adalah patroli di sekolah itu adalah stigma yang mungkin muncul karena sebenarnya guru BK tersebut tuh mungkin tidak dari lulusan BK atau mungkin dari sistem sekolahnya sendiri yang mengharuskan malah guru BK dimasukkan ke apa ya, satuan guru yang bertugas untuk menegaskan siswa seperti itu Kak. Jadi kan kebanyakan siswa nih jika kita lihat di situasi nyata gitu, mereka tuh malah mungkin ketakutan untuk cerita dengan guru BK dikarenakan stigma tersebut. Jadi dengan adanya konselor atau guru BK sebagai advokat ini gitu, kita sebagai guru BK ingin menjembatani mereka, ingin memberikan vibe positif yang nantinya tuh bisa mengubah pemikiran mereka yang awalnya mungkin guru BK orangnya galak, orangnya apa ya, cerewet, suka menghukum, jadinya terlintas bikin mereka, oh guru BK ternyata bisa membantu aku untuk mengatasi masalah, bisa membantu aku untuk meraih atau enggak menyadari potensi yang siswa itu miliki, seperti itu. Oke, nah didengarin ya teman-teman, guru BK itu bukan polisi sekolah, dan guru BK itu malah membuat kita agar pikiran kita itu lebih positif, terus lingkungan kita itu menjadi mendukung kita dalam perkembangan kehidupan kita gitu. Oke. Jadi jika dihubungkan dengan konseling berbasis kekuatan, apakah advokasi ini berarti konselor juga perlu membantu menghilangkan hambatan yang ada di lingkungan sekolah? Nah, betul sekali, karena pada dasarnya konseling berbasis kekuatan itu atau strength based itu kan tidak hanya berfokus pada masalah gitu ya Kak, yang tadi kita sempat bahas gitu. Kita juga melihat dari sebenarnya potensi apa sih yang mereka miliki, kekuatan dalam diri apa sih yang mereka miliki gitu. Di situ karena mereka punya potensi, kita tuh membantu mereka untuk menyadarkan saja sebenarnya mereka punya potensi apa, lalu membantu mereka untuk menyadarkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Karena pada dasarnya kan hambatan itu bisa datang dari mana saja gitu ya Kak, misal dari lingkungan pertemanan mereka, lingkungan keluarga dan sebagainya, seperti itu. Oke, berarti kalau dihubungkan dengan konseling berbasis kekuatan tuh jadi tidak hanya fokus kepada masalah saja ya, berarti juga fokus pada apa sih yang siswa itu miliki seperti potensi, atau entah potensinya di akademik atau di manapun itu. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Maria ada mau menambahkan pernyataan dari Mbak Mala atau setuju dengan? Setuju sama Mbak Mala ya, karena benar sekali apa yang dikatakan Mbak Mala tadi. Nah baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut kakak nih, apa perbedaan mendasar antara konseling dengan advokasi? Mungkin saya menjawab untuk perbedaannya sendiri itu ada pada fokusnya ya. Kayak konseling itu biasanya fokus pada bantuan secara individu kepada siswanya itu sendiri. Misalnya itu kayak membantu siswa mengatasi stres, memahami perasaannya mereka, atau mencari solusi dari masalah pribadi setiap siswanya sendiri. Nah, sedangkan kalau advokasi itu lebih berfokus pada perubahan lingkungannya atau sistem yang mempengaruhi siswanya itu sendiri. Jadi itu konselor tidak hanya membantu siswa secara individu, tetapi juga membantu memperbaiki kondisi lingkungan yang mungkin menjadi penyebab dari permasalahan yang dialami siswa tersebut. Jadi perbedaannya tuh ada pada fokusnya ya. Untuk yang konseling itu dia berfokus pada bantuan secara individual kepada siswa. Misalnya seperti membantu siswa mengatasi stres, memahami
perasaan mereka dan juga mencari solusi dari masalah pribadi. Sedangkan kalau yang advokasi itu lebih berfokus pada perubahan lingkungan atau sistem yang mempengaruhi siswa. Nah, kapan sih seorang konselor tuh merasa bahwa tidak cukup hanya melakukan konseling di ruang BK, tetapi juga perlu melakukan advokasi? Oke, jadi sebenarnya advokasi itu tidak selalu mungkin permasalahan itu dari siswa gitu ya. Mungkin itu bisa dilakukan ketika permasalahan itu muncul dari sistem sekolahnya gitu. Jadi kan sering kita lihat gitu kan, misal ada siswa yang tidak bisa ikut kegiatan ini karena sekolah tidak memperbolehkan atau bagaimana. Nah di tahap seperti itu kita tuh sebagai guru BK menjadi jembatan mereka gitu loh, menjadi jembatan agar untuk bahasanya gimana ya, untuk ngobrol ke pihak sekolah gitu agar siswa tersebut tuh mendapatkan haknya untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Jadi bukan hanya guru atau langsung kepala sekolah, jadi kita juga dari konselor itu membantu untuk agar sekolahnya itu nantinya bisa kepada siswa-siswanya itu semakin adil seperti itu. Jadi tidak ada kayak kejadian yang membuat siswa itu tidak mendapatkan keadilan seperti itu sih Kak. Nah, untuk selanjutnya nih, misalnya di sebuah sekolah terdapat program makan bergizi gratis nih. Namun beberapa orang tua siswa itu mengeluhkan bahwa menu makanan yang diberikan kurang layak, tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya, dan bahkan ada beberapa siswa yang mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsinya. Menurut kakak nih, bagaimana seharusnya peran konselor sebagai advokat dalam situasi seperti ini? Ini kan kasus lagi hot-hotnya dari awal MBG dilakukan sampai sekarang masih ada kasusnya gitu ya. Entah itu kasus keracunan makanan atau kasus menu MBG-nya yang nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua siswa, ada makanan basi juga seperti itu. Nah dalam kasus ini tuh sebagai guru BK atau konselor sekolah gitu ya, biasanya kita bakal ngumpulin data dulu nih Kak. Kita bakal ngumpulin data secara objektif gitu. Jadi kita mungkin melihat dari berbagai sisi, jadi nanti tuh jadinya tidak memihak ke salah satu sisi gitulah ya. Nah misal nanti kita lakukan kayak wawancara dengan siswa, kita ngobrol dulu dengan siswa, itu pun siswanya itu tidak satu saja, kita nanti ngobrolnya mungkin dari kelas, misal ada 4 kelas, nah kita mungkin di sekolah konselornya ada 4 seperti itu, kita lakukan pembagian gitu, satu kelas satu konselor gitu. Kita dengarkan siswa pernyataannya seperti apa, kita catat mungkin hal penting yang nantinya bisa membantu kita tuh untuk menanggapi kasus tersebut. Nah selain ke siswa, kita mungkin juga melakukan menelpon ataupun menghubungi orang tua dari siswa yang mungkin menyatakan anaknya keracunan atau bahkan yang tidak keracunan, agar nantinya kita bisa mendapatkan 2 perspektif gitu, mana yang dari anaknya katanya keracunan dan yang enggak seperti itu ya. Jadi data-data seperti itu kita kumpulkan terlebih dahulu agar saat kita melakukan sebuah kegiatan advokasi itu kita memiliki data real gitu. Kita nggak sembarang ngomong aja gitu. Kita punya bukti nyata bahwa terdapat pernyataan-pernyataan yang bisa mendukung ataupun bisa mendukung agar MBG ini tuh bisa dilakukan menjadi sesuatu kegiatan yang lebih baik lagi. Dalam artiannya menunya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Tidak membuat anak-anak tuh keracunan atau sakit perut, atau mungkin dari menunya sendiri tuh bisa memenuhi ekspektasi orang tua seperti itu. Oke, mungkin tambahan sedikit aja karena Kak Mala tadi udah menjelaskan panjang ya. Mungkin kalau dari saya itu kayak konselor itu tuh juga perlu kayak memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan siswa itu menjadi prioritas utama ya. Jika memang terdapat dampak yang serius seperti keracunan makanan tadi, konselor tuh dapat membantu melaporkan dan menyampaikan informasi tersebut ke pihak sekolah agar segera dilakukan evaluasi terhadap program tersebut, sehingga nanti kan kayak dari kepala sekolah bisa nyampein ke pihak MBG-nya atau nanti kan bisa ke pemerintah sendiri atau gimana gitu, seperti itu. Jadi seperti jawabannya tadi ya, bahwa konselor itu bisa menjadi jembatan
untuk mendiskusikan atau sebagai evaluasi dari program itu. Jadi bagi mahasiswa BK atau calon konselor yang mungkin masih merasa ragu untuk menyuarakan kepentingan siswa, apa langkah kecil yang bisa mulai dilakukan? Oke, mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan tuh mulai peka dengan lingkungan sekitar siswa gitu ya, atau enggak lingkungan sekolah gitu. Karena kan guru BK itu pastinya nanti nggak jauh-jauh tugasnya kayak bertemu dengan siswa, terus kayak ngobrol, nanti berinteraksi juga dengan mereka, dengan orang tua mereka seperti itu. Dengan begitu kan ada juga kita harus meningkatkan etika profesional gitulah, agar nantinya cara kita menghadapi konseli ataupun siswa itu tidak salah gitu Kak. Jadi kita mungkin dari segi gestur, dari segi intonasi suara kita bisa menyampaikan atau berinteraksi dengan mereka tuh bisa secara profesional gitu. Jadi sebagai konselor tuh kita harus bisa peka dengan keadaan siswa gitu. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan penutup ya Kak. Terakhir, jika harus disampaikan dalam satu kalimat saja nih, mengapa seorang konselor masa kini perlu memiliki jiwa advokasi? Mungkin kalau dari saya ya, karena kalau konselor itu tidak hanya konselor itu tidak hanya membantu siswa ya untuk menyelesaikan masalah tadi yang seperti yang saya katakan, tapi itu juga berperan memastikan lingkungan sekolah itu benar-benar mendukung kesejahteraan dan perkembangan siswanya tersebut sendiri. Seperti itu. Jadi kenapa kita sebagai guru BK atau konselor harus memiliki jiwa advokat? Karena dengan memiliki jiwa tersebut hak-hak siswa bisa terpenuhi. Seperti itu. Jadi intinya konselor dalam advokasi ini adalah mendukung siswa dalam mendapatkan hak-haknya yang memang harus didapatkan seperti itu. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak atas jawaban dan diskusi yang sangat menarik dari kakak-kakak hari ini. Dari pembahasan kita bisa memahami bahwa peran konselor tidak hanya memberikan layanan konseling, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan siswa melalui peran advokasi. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast kita hari ini. Terima kasih banyak pada Kak Maria dan Kak Mala yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan mengenai peran konselor sebagai advokat. Semoga pembahasan kita hari ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa bimbingan dan konseling. Saya Zultania Lutfi Ramadanti sebagai presenter, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.